sekali lagi dari dasar hati saya terdalam tidak ada niat sama sekali dari saya untuk mendatangkan kerusuhan ini, karena dari hati saya terdalam saya menghargai perbedaan, saya mencintai rekan-rekan saudara mayoritas saya yaitu umat muslim, dan biarlah ke depannya kita tutup buku kelam kita dan kita maju lagi pada hal-hal yang lebih baik. Kepada yang merasa tersinggung, kecewa, dan marah, izinkan saya datang dengan segala rendah hati menyampaikan maaf saya. Dan kebetulan juga saya ada di gedung yang indah ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia bersama dengan para pimpinan-pimpinan yang baru saja juga kita merayakan Idul Fitri buat umat Muslim dan Paskah buat umat Kristiani. Jadi biarlah di momen ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan biarlah kedepannya menjadi lebih baik, dan saya berjanji untuk tidak mendatangkan hal-hal yang menimbulkan polemik di kemudian hari. Sekali lagi minta maaf pada para jemaah sekalian, para kiai, minta maaf. Seneng banget lihat berita ini. Pak Gilbert sudah menemui Pak Yusuf Kalla dan beliau sudah melakukan klarifikasi, juga sudah melakukan permintaan maaf. Otot-otot yang kemarin kita tegang banget, sore ini sudah lega lagi akhirnya semuanya. Gue juga yang tadinya tegang gitu, akhirnya inilah Indonesia yang sesungguhnya ya guys ya. Dan gue juga mau apresiasi Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih Bapak Yusuf Kalla udah mau memediasi kesalahpahaman ini, dan semoga ini juga bisa jadi pelajaran untuk semua pemuka agama di Indonesia, mau itu ustadz, mau itu pendeta. Kalau di tempat ibadah jangan ngomongin ajaran orang lain. Setuju gak sama aku? Karena walaupun kita pikir ini adalah forum pribadi, tapi ini kan ada yang rekam gitu ya. Dan rekaman ini di-upload ke media sosial, ke internet. Nah ini yang jadi bahaya nanti. Yang kayak gini, yang kayak gini yang gua gak suka. Selalu bahasnya perpuluhan terus. Tuh pendetanya yang kenyang, dia makin kaya. Lu lihat no, jalan-jalan ke luar negeri, mobilnya mobil apa, keren, makin kaya, nggak ada pekerjaan lain. Kalau ke gereja selalu dikasih amplop buat perpuluhan, buat persembahan. Buat apa begitu? Buat orang nggak nyaman. Ibadah tuh gak nyaman. Baguslah agama Islam, dia menghadap Tuhan dengan bersusah payah, dengan doa yang kusyuk. Apa itu udah perpuluhan, makin kaya makin pendetanya doang, apalagi yang pendeta itu makin enak. Yang lagi rame tuh sekarang adalah pendeta Gilbert ngomongin 2,5% versus 10% di Kristen. Katanya kalau yang 2,5% kan ibadahnya juga lebih ribet ya, ada ruku, ada sujud, ya sholat gitu ya. Saya sih masih punya keyakinan beliau salah ngomong aja sih. Jadi nggak usah dibesar-besarkan, jangan ada yang terpicu. Kita tuh udah seneng banget dengan kemeriahan bulan Ramadan yang menurut saya ini benar-benar spektakuler ya, dimana umat Kristen dan Muslim terutama ya itu seru-seruan gitu, ada war takjil dan seterusnya. Jadi keberagaman kita tuh terasa banget, keberagamaan kita juga terasa banget di bulan puasa. Nah mudah-mudahan ini bisa terus terjaga sih. Saya juga adalah subscriber dari channel YouTube-nya Pak Gilbert, dan saya tuh kagum sebenarnya sama beliau, tuh kagum karena banyak pesan-pesan yang bagus-bagus sebenarnya yang bisa kita ambil. Dan setelah kejadian ini juga saya sebagai orang dewasa ya nggak mungkin juga tiba-tiba unsubscribe gitu ya, tetap aja subscribe. Nah cuma bagi kita terutama bagi saya lah, melaksanakan ibadah sholat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan 2,5% yang kita keluarkan. Bagi saya melaksanakan ibadah sholat itu adalah proses saya berterima kasih kepada Tuhan saya. Dari waktu sholat yang lalu ke waktu sholat yang sekarang, saya masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan menghirup nafas, berkarya dan seterusnya gitu. Itu adalah proses saya berterima kasih kepada Tuhan saya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan 2,5%. Bahkan 2,5% itu adalah kewajiban kita setahun sekali. Yang di luar itu kita punya kesempatan untuk berzakat yang lebih dari itu, namanya zakat mal gitu. Jadi kalau bisa sih nggak usah saling menyinggung cara beribadah agama lain lah, kita fokus dengan agama kita aja.
Kemudian begini, pesan kepada para pemuka agama, termasuk pemuka agama Islam ya. Menurut saya kalau sedang memberikan ceramah dan itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang ada di situ, misalnya di masjid atau di gereja, yang tidak direkam, yang tidak disiarkan secara langsung, itu boleh mendoktrin bahwa agama kita adalah agama terbaik dan yang lain salah, itu boleh. Tapi ketika kita menyiarkan secara langsung, dikonsumsi oleh publik atau paling tidak direkam, maka jangan ngasih doktrin, ngasih aja pesan-pesan keagamaan seperti biasa, karena nanti yang dijangkau itu luas, yang nonton itu bukan hanya umat Kristen, bukan hanya umat Islam gitu. Ini berlaku untuk semua agama sih sebenarnya, supaya kita tetap bisa menjaga keberagaman dalam keberagamaan kita gitu, nggak usah terusik dengan hal-hal sepele seperti ini sih kalau menurut saya. Jadi kita sebagai orang Muslim juga tidak peduli dengan cara orang Kristen beribadah. Orang Kristen juga saya yakin tidak peduli dengan cara kita beribadah, karena kita punya cara beribadah masing-masing. Saya ingat pesan Gus Miftah ya kalau nggak salah, bilang begini, sebenarnya kalau kita tetap berada di kamar kita masing-masing, kita tuh nggak akan ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau kita nyebrang ke kamar orang dan ngacak-ngacak kamar orang. Mudah-mudahan bisa difahami dan tetap semangat, tetap kita menjadi bangsa yang besar dengan keberagaman. Yang dalam video tersebut terlihat seperti mengolok-olok gerakan sholat ya, dengan mengangkat tangan seperti ini dalam posisi takbiratul ihram. Terus yang kedua adalah membahas persoalan zakat kami yang dinilai kecil ya, 2,5%, dan mereka mengeluarkan 10%. Wah, luar biasa. Baik, di sini saya membahas persoalan gerakan sholat tadi. Ya, yang pertama saya minta tolong Bapak Pendeta tidak usah memperagakan gerakan-gerakan ibadah kami ya. Saya menyampaikan kepada Bapak, tidak perlu mengikuti gerakan-gerakan kami. Kalau memang Bapak tertarik dengan Islam, ayo syahadat. Bisa menghubungi tim Mu'alaf Center dimanapun di seluruh Indonesia, insya Allah siap untuk menuntun Bapak Gilbert Lumindo mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, soal zakat 2,5%. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umatnya yang mengaku dia sebagai Muslim ataupun Muslimah. Itu wajib hukumnya mengeluarkan zakat 2,5% sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mau dia zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya, jadi Bapak tidak usah ikut campur. Mau 2,5, mau 5%, mau per 10% itu urusan kami. Ya, Bapak atur saja perpuluhan Bapak supaya tidak berkurang. Jamaat Bapak tidak lari kemana-mana, jadi Bapak tetap aman. Ya, dengan perpuluhan-perpuluhan itu dari jamaat Bapak supaya Bapak tetap aman. Bisa pakai jam-jam tangan yang mahal ya, Masya Allah, luar biasa Bapak. Yang ketiga, saya harap ya kepada jamaahnya Pak Pendeta Gilbert Lumindo ataupun pendeta-pendeta yang lainnya untuk bisa cermat ya, bisa lebih kritis ketika pendeta-pendeta Anda itu hanya tidak menyampaikan firman Tuhan ya di dalam ibadah-ibadah kalian, tetapi malah sibuk mengurusin urusan kami kaum muslimin terutama ya, sibuk dengan zakat kami, sibuk dengan tata cara gerakan sholat kami, sibuk dengan kami ini kalau mau sholat atau mau ke masjid kami harus bersih-bersih. Itu perlu kalian kritisi, apakah beliau itu kompeten, mengerti tidak dengan firman Tuhan atau tidak. Jangan-jangan memang kerjaannya ya hanya untuk menjelek-jelekkan agama kami, agama Islam. Jadi jamaah-jamaah juga ya dimanapun berada, saudara-saudara saya, untuk bisa lebih cermat ya, untuk bisa teliti, supaya tidak hanya fokus masa ibadah sudah seminggu sekali malah fokusnya ngurusin agama kami, kan sayang ya. Dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa menerangkan firman-firman Tuhan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati kalian untuk dapat lunak dan dapat menerima Islam sebagai agama yang benar. Demikian dari saya, dan semoga pendeta-pendeta yang lain juga tidak mengulangi hal yang sama. Karena ingat, kalian yang selalu berteriak toleransi, maka kami juga akan menjaga itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.